حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Cikal, makna bacaan sholawat ketika di dalam melaksanakan sholat tarawih ini ternyata ada berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Jadi bacaan sholawat ataupun bacaan tarobi dan tasbih di sela-sela sholat taraweh adalah tradisi di banyak masjid di Indonesia terutama yang melaksanakan taraweh 20 rakaat 23 dengan sholat witir maksudnya. Bacaan dibacakan oleh Bilal atau jamaah yang mengisi jeda. Sekarang arti dan makna sholat taraweh. Secara garis besar, bacaan yang dilantunkan itu berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta doa. Maka bacaan sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Makanya maknanya adalah wujud cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah SAW serta permohonan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya tarodi atau kita sering mengenal dengan lafaz radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Nah, ini beda dengan ucapan alaihissalam ataupun sallallahu ala Muhammad. Ini adalah radhiyallahu anhu bacaan ketika kita mendengar nama sahabat. Seperti contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah bacaan istighfar dan tasbih, yaitu dengan baca Subhanal Malikil Kudus, Maha Suci Raja yang Maha Suci, atau Subhanal Malikil Ma'bud. Itu ucapan jedanya, artinya Maha Suci Raja yang disembah. Maknanya adalah penyucian Allah dan permohonan ampunan atau istighfar. Yang berikutnya adalah tujuan lantunan ini berfungsi sebagai jeda istirahat. Taraweh berarti istirahat, penanda hitungan rokaat, meningkatnya kekhusyuan dan menyemarakan di malam bulan Ramadan. Nah, ini diantaranya adalah arti dan makna bacaan di sela-sela ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Mengapa bacaannya berbeda-beda? Perbedaan bacaan, ada yang menggunakan sayyidina, ada yang tidak, ada yang lebih panjang. Ternyata disebabkan oleh beberapa faktor bacaannya bisa berbeda-beda itu. Yang pertama karena memang tradisi dan madhab. Ada yang memakai sayyidina, ada yang tidak memakai sayyidina. Yang kedua adalah variasi lafaz. Yang berikutnya adalah karena jumlahnya rokaat. Nah, ini tentang kenapa kok berbeda-beda bacaannya. Yang berikutnya hukum membaca sholawat di sela-sela taraweh. Jadi di 2 rakaat setelah salam ada bacaan sholawat terus sampai terakhir di rakaat yang 2 terakhir. Itu sebelum naik mulai dengan takbiratul ihram itu akan disela atau diselingi dengan bacaan sholawat. Nah, sekarang hukum membaca sholawat di sela-sela kita melaksanakan taraweh. Yang pertama, bukan sunnah, ya, bukan sunnah di taraweh itu. Yang kedua adalah amalan kebaikan. Yang ketiga adalah sah atau tidak sahnya. Jadi pada dasarnya ketika kita tidak membaca pun tetap sholat taraweh sah-sah aja.
Nah, makanya ketika ada jeda di antara dua salam, artinya 2 rakaat selesai berikutnya ke rakaat berikutnya 2 lagi sebelum memulai ke rakaat berikutnya atau ke tarawih yang hitungan berikutnya disela oleh bacaan sholawat, maka itu adalah penambah amal supaya amalnya tambah banyak dan tambah luar biasa lah amalnya di bulan Ramadan. Karena salah satu keterangan dikatakan bahwa beribadah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi secara keseluruhan perbedaan bacaan tersebut merupakan keragaman tradisi yang tujuannya sama, menghidupkan malam Ramadan dengan zikir dan bacaan sholawat. Artinya kalau kita diumpamakan seperti makan itu, kita lauknya banyak macamnya. Ya, kalau lauknya banyak macamnya maka makannya pun akan lebih lahap lagi. Tapi kalau hanya sekedar satu macam atau tidak ada lauknya, maka tentunya tidak akan semangat ketika makan. Demikian uraian untuk kali ini, Sobat Cikal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.